Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita masuk di dalam pembahasan Matius 11 di Bible Study ini. Dan saya yakin dan percaya ketika kita bisa belajar, ketika kita bisa merenungkan firman-firman Tuhan, maka kehidupan kita secara jasmani maupun rohani pasti diperkuat di dalam Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudara kita masuk di dalam pembahasan Matius 11. Dua pasal dalam Matius ini, pasal 11 dan pasal 12. Ini akan menjelaskan bagaimana Yesus menghadapi para lawannya. Tentunya ini bukan lawan secara fisik ya saudara-saudara, tapi bagaimana Yesus mengalami perdebatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang dibuat sendiri oleh orang-orang Farisi pada masa itu. Dan bagaimana Yesus menyampaikan pengajaran-pengajaran yang benar yang seharusnya dilakukan oleh umat Tuhan. Nah, nampaknya pengajaran Yesus ini sangat menarik ketika para pengikutnya belajar dan mengikuti perjalanan bersama dengan Yesus. Sehingga makin hari pengikut Yesus itu akan semakin banyak saudara-saudara. Dan ini meresahkan ahli-ahli Taurat. Di ayat sebelumnya, ayat yang ke-10, Tuhan Yesus bahkan sudah mengutus murid-muridnya untuk datang ke daerah-daerah untuk mereka mengajar. Dan Tuhan Yesus sendiri kembali mengajar. Dia mulai kembali memberitakan Injil kepada orang-orang yang memiliki rasa ingin tahu tentang pengajarannya. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk lebih dalam, mari saya ajak kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan, supaya kita didapati layak di hadapan Tuhan. Kau baik Tuhan, kami datang di hadapan bawa hidup kami. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya
segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagiku. Terima kasih Bapa Yesus. Ya Rabaya Shakarabaralaba. Ya Rabaralaba. Shabararabu. Ya Ralaba. Ya Ralaba. Ya Ralaba. Ya Ralaba ya Shana. Ya Ralaba. Ya Ralaba ya Shakaralabo. Ya Ralaba ya Si. Oh ya Ralaba ya Ralabo. Ya Ralaba ya Shakaraba. Ya Ralaba 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 Ralaba. Terima kasih Tuhan. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Kira para lama ya shera la 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 bayara ya salama. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang membimbing seluruh kehidupan kami Tuhan. Kuasa-Mu mampu melayakkan kami untuk kami dapat berjalan di dalam kehendak-Mu ya Bapa.
Kami perlu tuntunanmu, kami perlu pimpinanmu ya Bapa. Dan kami mau tundukkan hati kami dalam genggamanmu, supaya kami layak untuk disebut sebagai murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan yang memiliki gambaran yang benar bagaimana ketika kami harus berjalan, dan supaya kami bisa memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Pakai setiap kami Tuhan, Kau perhatikan setiap langkah-langkah dan perbuatan kami, supaya kami semakin hari bisa menjadi orang yang semakin serupa dengan gambaran-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, pada hari ini kami ingin mendengar dan kami ingin belajar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik saudara-saudara, di Matius 11 ini kita akan melihat bagaimana percakapan-percakapan antara Yesus dan apa yang ingin diketahui oleh Yohanes Pembaptis, dan kemudian bagaimana Yesus mengecam beberapa kota serta ajakan Sang Juru Selamat. Nah, dalam Matius 11 ini dibuka dengan sebuah percakapan saudara-saudara dari Yohanes. Yohanes ini orang yang mendahului Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Yohanes ini merasa penasaran tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan siapa Tuhan Yesus itu. Dia sedang ada di dalam penjara. Tapi Yohanes ini mendengar melalui para muridnya, para pengikutnya. Yohanes ini mendengar apa-apa yang telah Yesus lakukan dan segala pengajaran Yesus. Lalu Yohanes ini mengutus muridnya untuk bertanya kepada Yesus, diakah Mesias yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya? Dan Yesus menjawab mereka. Mari kita mulai baca dari ayat yang keempat, saudara-saudara. Yesus menjawab mereka, pergilah dan beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat, kata Tuhan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita penyakit kulit ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Itu yang disampaikan dari jawaban Yesus tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Yohanes Pembaptis. Ini adalah mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Yesus sedang menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Yesaya pernah menyampaikan dalam Yesaya 29 ayat 18 sampai 19. Di situ dikatakan orang tuli akan mendengar. Kemudian orang yang berada di dalam ikatan akan terlepas. Orang-orang yang berada di dalam kegelapan matanya atau buta akan melihat. Orang-orang yang mengalami kesengsaraan, mereka akan bersukaria di dalam Tuhan. Dan orang-orang yang miskin di antara manusia, mereka akan bersorak-sorai dan memuliakan nama Tuhan. Ini adalah hal-hal yang ditulis dalam Yesaya 29 ayat 18 sampai 19. Dan Yesus menyampaikan bahwa inilah yang terjadi hari ini ketika Yesus melakukan pelayanannya. Di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Setelah murid Yohanes pergi, Yesus menjelaskan kepada mereka semua tentang keberadaan Yohanes. Untuk apa Yohanes itu datang dalam misinya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-7, saudara-saudara. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan anginkah? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian haluskah? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja, kata Tuhan. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi kah? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dialah ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Ini adalah bagaimana Yesus sedang menyampaikan bahwa Yohanes Pembaptis itulah yang dikatakan diutus oleh Allah untuk mendahului perjalanan Tuhan Yesus. Yohanes ini adalah benar-benar seorang nabi yang mendahului kedatangan Sang Juru Selamat.
Dikatakan Yohanes ini tidak tinggal di dalam sebuah istana, tetapi dia tinggal di padang gurun dan mengabdikan hidupnya untuk tugas yang diberikan Allah, yaitu untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Di ayat yang ke-11, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripada dia. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserbu dan orang yang menyerbunya mencoba merebutnya. Sebab semua kitab nabi-nabi dan Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, dialah Elia yang akan datang itu. Yesus mengingatkan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, saudara-saudara, sebelum Yesus itu gak pernah ada orang yang seperti Yohanes, yang diperbolehkan untuk boleh membuka jalan, mendahului kedatangan Sang Juru Selamat. Dan banyak orang-orang yang merintangi umat Tuhan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Mereka menghalangi umat Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Dan di dalam perjanjian lama banyak dinubuatkan tentang akan datangnya nabi seperti Yohanes Pembaptis ini. Dan Yesus menyetarakan Yohanes ini dengan Elia yang akan datang. Karena orang-orang Yahudi pada masa itu beranggapan bahwa Nabi Elia akan datang sebelum kedatangan Sang Mesias. Dan hari itu Tuhan Yesus bilang, sudah digenapi. Yohanes Pembaptis bisa kamu sebut sebagai Elia yang datang mendahului Sang Juru Selamat. Kita lanjutkan di ayat yang ke-16. Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang sejaman ini? Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berkabung. Sebab Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Saudara-saudara, banyak orang Yahudi yang menolak panggilan Allah melalui kedatangan Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Yang diperumpamakan dengan ajakan permainan anak-anak, tapi anak-anak ini gak ada yang menanggapi. Sudah ditiup serulingnya, tapi mereka tidak mau menari. Mereka tidak mau mengikuti ajakan dari Yohanes Pembaptis maupun ajakan dari Tuhan Yesus. Mereka selalu mencari alasan untuk menolak diselamatkan. Nah, melihat cara hidup Yohanes Pembaptis, mereka bilang, ini orang aneh. Kenapa orang ini tidak makan dan tidak minum seperti orang kebanyakan? Cara hidup Yesus pun mereka pandang sebagai sebuah cara yang salah. Yesus makan, Yesus minum. Orang menyampaikan, dia adalah seorang pelahap, dia adalah seorang peminum. Dan dia makan bersama dengan orang-orang yang berdosa. Dan sampai hari ini pun saudara-saudara, orang-orang ini menolak Injil. Karena pemikiran-pemikiran yang mereka buat sendiri. Di ayat yang ke-19 dikatakan, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Namun hikmat itu dibenarkan oleh apa yang dikerjakannya. Saudara-saudara, bagaimana orang-orang ini berusaha menolak Yohanes Pembaptis dengan cara hidupnya mereka salahkan. Tuhan Yesus dengan cara dia hidup mereka persalahkan. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, hikmat itu dibenarkan oleh apa yang dikerjakannya. Yang artinya hikmat Allah dibenarkan melalui perbuatan yang Yesus lakukan. Perbuatan yang dilakukan bahkan oleh Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus ini berasal dari hikmat yang diberikan oleh Allah. Mereka tidak mengikuti cara hidup dunia. Mereka punya pola hidup yang Allah tetapkan untuk mereka jalani. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa menerapkan cara hidup Yesus dalam kehidupan kita dengan tidak mengikuti apa yang dunia ini ajarkan. Karena
pada dasarnya dunia selalu menolak Injil. Pada dasarnya dunia selalu menghakimi segala sesuatu menurut cara pandang mereka. Tapi hikmat Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya dan saudara tentunya akan mengiring kita kepada perbuatan-perbuatan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di perikop berikutnya dikatakan Yesus mengecam beberapa kota. Mari kita baca di ayat yang ke-20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Yesus menunjukkan banyak mujizat, tetapi mereka menolak. Celakalah engkau, hai Korasim. Celakalah engkau, hai Betsaida. Sebab jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dengan berkain kabung dan abu. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Adapun engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Sebab jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih ada sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan tanah Sodom akan lebih ringan dari tanggunganmu. Yesus sedang menyampaikan berbagai reaksi dari kota-kota yang dia kunjungi, di mana Yesus melakukan banyak mujizat. Sebagai contoh, perumpamaan tentang bagaimana mereka melihat tetapi mereka tidak percaya. Mereka tahu bagaimana mujizat-mujizat itu dilakukan, tapi mereka mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Korasim, Betsaida, dan Kapernaum itu adalah kota-kota dengan penduduk orang kafir. Mereka menganggap bahwa diri mereka sudah punya agama yang benar. Dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizatnya. Tapi mereka mengeraskan hati. Mereka gak mau membuka hati bagi Yesus. Dikatakan oleh Yesus, ketika kamu melihat dan ketika kamu mengeraskan hati, maka tanggunganmu ketika hari penghakiman itu tiba akan menjadi lebih berat. Karena mereka sudah melihat, tapi mereka tidak mau percaya. Mereka sudah menikmati segala mujizat Tuhan, tetapi mereka tidak mau diselamatkan oleh Tuhan. Di perikop berikutnya dikatakan tentang ajakan juru selamat. Di ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Yesus sedang menaikkan ucapan syukurnya. Yesus ngajarin bagaimana kita bisa memuji dan menyembah Allah. Bagaimana kita bersyukur tentang segala sesuatu yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-26, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku. Saudara-saudara, saya potong sampai di sini dulu. Dan kita mau lihat apa yang dimaksud dengan ayat ini. Mereka yang mau menerima ajaran-ajaran Kristus itu adalah orang-orang yang akan bisa melihat Bapa. Mungkin orang-orang di situ banyak merupakan orang-orang yang terpelajar seperti ahli-ahli Taurat. Tapi mereka menjadi sombong, seolah-olah pikiran mereka tertutup. Dikatakan orang bijak, orang pandai, tetapi Allah nyatakan pengajaran-pengajaran ini kepada orang-orang kecil yang memang benar-benar mau menerima pengajaran-pengajaran Kristus, yang mau merendahkan hatinya. Mungkin itu orang-orang berdosa, tapi dengan pemikiran yang simpel, yang sederhana, mereka tahu ini yang benar. Dan mereka mau menerima pengajaran-pengajaran itu. Mereka mau diubahkan pola pikirnya. Sementara orang-orang yang mengeraskan hati, orang-orang yang merasa dirinya itu terpandang
pandai dan memiliki kedudukan pada masa itu justru menutup hatinya. Mereka tidak mau disingkapkan, sekalipun mereka melihat apa yang Yesus lakukan, sekalipun mereka mendengar apa yang Yesus sampaikan, tetapi yang keluar dari mulut mereka hanyalah hujatan dan penghakiman. Sehingga dikatakan, Injil Kerajaan Kristus ini diterima oleh orang-orang yang kecil, sehingga mereka bisa tahu, mengenal bagaimana Bapa melalui pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Nah, seruan ini saudara-saudara disampaikan Yesus untuk orang-orang Yahudi pada masa itu. Mereka itu seolah-olah sedang menjalani semua peraturan-peraturan yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat. Dan itu sangat membebani kehidupan mereka. Ada dalam sebuah catatan menyatakan bahwa ada sekitar 613 peraturan yang harus mereka lakukan ketika mereka dikatakan hidup taat kepada Tuhan. Bayangin saudara-saudara, orang harus menghafalkan 613 peraturan. Untuk menghafalkannya aja susah. Bagaimana mereka harus menerapkan aturan-aturan di dalam hidup mereka. Untuk itu Yesus mengatakan, kuk yang mereka angkat waktu itu berat. Beban mereka berat karena aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh orang-orang Farisi tersebut. Maka Yesus menawarkan untuk meringankan, untuk membuat mereka memperoleh kelegaan dari beban aturan tersebut. Tapi bukan artinya mereka akan menjadi orang-orang yang bebas atau liar secara hidup dengan tidak benar. Tapi Yesus mengajak mereka untuk memikul kuk yang daripada Yesus. Kalau saudara-saudara tahu, kuk itu adalah tiang kayu yang panjang yang biasanya diikat di leher binatang untuk mereka bisa mengarahkan binatang itu untuk membajak tanah. Karena banyak di antara orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa kuk ini adalah sebagai lambang mereka menerima kuk dari Tuhan. Nah, ini bukan berarti bahwa Yesus itu mengajak mereka untuk mengabaikan hukum Taurat. Tapi bagaimana di sini Yesus sedang menjelaskan bahwa hukum-hukum Tuhan itu harus didasarkan atas kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Bukan menciptakan suatu aturan yang berbelit-belit sehingga masyarakat pada masa itu susah untuk melakukannya. Tuhan sudah memperingatkan hukum yang utama dan terutama itu harus menjadi dasar dari segala hukum. Dan pada masa hidupnya, pada masa pelayanannya, Yesus menyampaikan sebuah teladan, yaitu sebuah karakter. Dikatakan karakter Yesus itu adalah lemah lembut. Lemah lembutnya kepada siapa? Kepada manusia, kepada sesamanya. Yesus mengajar dengan lemah lembut. Yesus menyampaikan segala sesuatu dengan lemah lembut sehingga mudah diterima dan diterapkan oleh manusia. Dan Yesus juga rendah hati. Dikatakan rendah hati. Rendah hati kepada siapa? Rendah hati kepada Allah yang dia sembah. Allah disembah dengan segala kerendahan hati. Ini ditunjukkan oleh sikap Yesus. Bagaimana Yesus itu mau lemah lembut kepada orang-orang yang hina dan berdosa. Dia melawan kesombongan dan kekerasan hati terhadap orang-orang yang dengan kedudukan sebagai ahli-ahli Taurat pada masa itu. Dan dengan kerendahan hatinya Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus menunjukkan sikap yang benar ketika kita datang di hadapan Allah. Bagaimana kita datang ke hadapan Allah, kita nggak bisa dengan kesombongan kita. Seolah-olah ini aku, pandang aku. Tapi Tuhan Yesus ajarkan, ketika datang kepada Allah, kita ini bukan siapa-siapa. Yesus anak Allah aja dia merendahkan hati di hadapan Allah. Dia taat sepenuhnya kepada otoritas Allah. Dan dia setia menyelesaikan tugasnya kepada Allah. Di sini Yesus menunjukkan arti kerendahan hati. Yesus gak hanya mempertontonkan dirinya, memuliakan Allah dengan mulutnya atau dengan gerakan-gerakan gayanya. Tetapi bagaimana Yesus mau memberi teladan, meninggikan Tuhan, menghormati Allah dengan cara yang benar.
Yesus juga menyampaikan kuk yang dia pasang adalah kuk yang enak, kuk yang ringan. Karena kasih itu menjadikan beban kita terasa ringan dan menyenangkan. Jadi saudara-saudara, kita bisa belajar banyak dari apa yang Tuhan sampaikan di ayat ini. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita lihat, untuk kita pelajari, bukan membuat kita semakin sombong, mengeraskan hati, tapi belajar dari apa yang Yesus ajarkan. Bagaimana ketika kita datang sebagai umat Tuhan, kita nggak datang dengan segala sesuatu yang kita punya, tapi kita merendahkan hati. Dan ketika kita menjumpai sesama kita, bukan kita datang untuk menghakimi, tapi bagaimana kita menunjukkan kelembutan hati. Ketika kita membawa mereka untuk mengenal Tuhan, kita mengajari mereka bagaimana caranya mereka untuk bertobat. Bagaimana kita bisa memposisikan diri kita untuk menjadi teladan. Dengan kelemah lembutan Tuhan bisa menyelamatkan banyak jiwa. Demikian juga pekerjaan Tuhan itu harus kita lakukan hari-hari ini. Kita memberi contoh dan teladan yang baik seperti yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Ingat hukum yang terutama dan utama bahwa kita mengasihi Tuhan dengan cara yang benar. Tapi Tuhan juga menuntut kita untuk mengasihi sesama kita dengan cara yang benar pula. Dan segala sesuatu itu akan kita pertanggungjawabkan di hari penghakiman. Untuk itu ketika kita tahu bahwa kasih anugerah itu sudah menghampiri kehidupan kita, jangan sia-siakan. Kita lakukan apa yang benar dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara-saudara Anda dipercaya sebagai posisi seorang pelayan Tuhan, Anda dipercaya sebagai umat Tuhan, mari tunjukkan teladan yang baik. Bukan hanya seperti orang Kristen penampakan, tetapi orang Kristen yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan kasih, memiliki karakter-karakter Kristus yang benar-benar mau dipakai sebagai kaki dan tangan Tuhan untuk menyelesaikan tugas Tuhan di muka bumi ini. Siapapun Anda hari ini diminta Tuhan untuk boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Matius 11 ini. Mari kita tutup di dalam doa. Kami tahu Tuhan, Engkau menyelamatkan kami untuk kami boleh menyelamatkan yang lain. Kau selidiki hati kami Tuhan. Apakah kami ini berkenan dan layak di hadapan-Mu? Kami hanya mau meninggikan Engkau di antara segala apapun yang ada yang kami peroleh di muka bumi ini. Segala sesuatu yang boleh kami nikmati, kami tahu ini berasal daripada-Mu. Kami bersyukur, kami memuji Engkau, kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dengan hati yang benar kami datang di hadapan-Mu. Itu yang menjadi keinginan dan kerinduan hati kami. Ketika kami ya Tuhan berada di dalam kehidupan kami sehari-hari, ajari kami ya Tuhan untuk kami memiliki karakter yang lemah lembut, yang bisa memenangkan jiwa-jiwa, yang bisa menjadi berkat ya Tuhan, yang bisa mendengar, yang bisa menasehati ya Tuhan orang-orang yang mungkin hari ini berada di dalam keterpurukan, orang-orang yang hari ini merasa hidupnya di dalam kegelapan, supaya terang firman-Mu bisa menyinari mereka juga melalui kami ya Bapa. Kami mau serahkan ya Tuhan kehidupan kami supaya kami boleh dilayakkan, supaya pada hari penghakiman nanti ya Tuhan kami boleh menerima mahkota yang daripada-Mu ya Bapa. Mari Tuhan layakkan setiap kami perlu Engkau untuk menjalani kehidupan ini. Dan kami serahkan seluruhnya ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik saudara-saudara, kita telah selesai. Sampai bertemu di program Bible Study esok hari dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.